Memandangi koran, melahap foto dokter termuda Indonesia I Gusti Ayu Diahwardi Srikandi WS 27 tahun, mataku tidak berkedip. Cantik, badannya bagus, senyumnya mempesona. Kalau saja aku masih muda, aku akan datang kepadamu dan langsung melamar. Begitu ya, bagaimana kalau ditolak? Ditolak pun, diusir berkali-kali pun aku tetap merasa senang. Aku masih kagum dengan Indonesia. Masih ada wanita muda yang belum berkepala tiga sudah menjadi dokter. Gila. Seorang wanita adalah sebuah cahaya. Hanya cahaya yang bisa membuat negeri ini bangkit dari kegelapan. Begitulah arti kehadiran wanita. Jadi banggalah menjadi perempuan, Ami. Anakmu selalu begitu. Habis bapak sih tidak punya perasaan. Tidak punya perasaan bagaimana? Masa memuji perempuan di depan anak satu-satunya? Loh kenapa? Ami itu sudah besar. Harusnya dia bisa menyadari kenyataan. Tidak semua kenyataan harus dipujikan di depan anak. Aneh, aku tidak mengerti. Ini rumahku. Masa aku tidak boleh memuji kalau memang ada orang cantik yang pintar? Biasanya orang cantik kan bodoh. Atau meskipun banyak perempuan yang pintar tapi jarang yang cantik. Karena kecantikan dan kepintaran itu seperti air minyak, sulit digabung. Itu fakta. Boleh tidak suka, tapi itulah realita. Sepanjang malam aku jengkel. Baru surut esok paginya, Ami ternyata tidak nampak sarapan. Pintu kamarnya terkunci, berarti ia bolos ke kampus. Kamu kemana, Bu? Pasti sakit. Aku tak percaya. Aku ketuk pintu kamar Ami, pura-pura menanyakan apa dia perlu kuantar ke puskesmas. Tapi tidak ada jawaban. Ami. Ya, orang sakit atau hanya pura-pura sakit sama saja. Mereka tidak akan mau menjawab kalau ditanya. Aku cepat pergi ke warung dan membeli obat emah. Pak Ahmad, cari apa Pak? Cari obat mah. Emang siapa yang lagi sedih? Itu si Ami. Oh iya benar, saya carikan dulu ya obatnya. Oh iya, kita kan juga punya anak cewek. Oh ini Pak, tapi anak saya sudah putus SMA sejak lama. Saya dengar anak Pak Iksan sudah mau lulus sarjana kan ya? Iya, tapi kelakuannya masih anak-anak. Masa dipuji dia merasa tersinggung? Kan aneh. Pak Ahmad ini bagaimana? Anak gadis, Bapak kan sudah cantik, juga pintar lagi. Kan sudah benar Pak kata pepatah, iman di pelupuk lautan tidak nampak, tapi gajah di depan mata kanan Pak. Oh iya, ini Pak obatnya. Iya Bu, makasih ini uangnya. Iya. Mari. Iya, mari Pak. Ada Pak Ahmad, gimana Pak kabarnya si Ami? Si Neng, si Ami lagi sakit sekarang di rumah. Oh lah, semoga cepat sembuh ya Pak si Ami. Iya, makasih. Tapi sebenarnya jantungku terpukul setelah mendengarkan perkataan Bu Iksan tadi. Ternyata setelah aku sampai di rumah, pintu kamar Ami sudah terbuka dan kubuka pintunya, ternyata Ami tidak ada di dalam kamar. Setelah itu, aku bergegas untuk pergi ke dapur. Ami kemana Bu? Kok pintunya kamarnya terbuka tapi nggak ada orangnya? Rumah temannya, kenapa? Loh, bukannya sakit ya? Kayaknya sih sudah baik kan. Aku manggut-manggut. Aku taruh obat emah itu di atas meja belajar Ami. Menjelang makan malam, ternyata Ami belum pulang. Aku mulai was-was. Anakmu kemana Bu? Kok belum pulang sekarang? Ya kan belajar di rumah temannya. Ini kan sudah hampir maghrib. Ya emang kenapa? Ami sudah bawa baju ganti kok. Oh iya, emangnya dia mau nginep di rumah temennya? Memang. Kenapa? Ya belajar.
Aku sudah biasa dibentak istri, jadi tidak kaget. Tapi hanya Tuhan yang tahu bagaimana perasaan seorang bapak kalau anak perawannya larut malam belum pulang. Sakit kok belajar di rumah temannya. Harusnya temannya yang belajar di sini. Aku jemput Ami ya. Jangan, emangnya kenapa sih Pak? Ami itu masih gadis, kok tidak nginep di rumah temannya. Apa salahnya Pak? Ami itu sudah besar, sekarang itu bukan temannya si Pinobaya lagi. Biarkan Ami belajar di rumah temannya sampai dia dapat nilai A+. Kan itu cita-citanya Bapak biar Ami bisa jadi dokter. Aku terhenyak. 1 jam aku mondar-mandir. Sudah jelas sekarang, Ami ke rumah temannya untuk melarikan perasaannya yang tersinggung. Aku sudah menyakiti dia, dan penyesalan selalu terlambat. Aku jadi sebal. Kenapa masih membiarkan diri Alpa? Kenapa aku tidak peka? Aku tidak pernah lupa, Ami bukan anak kecil lagi, tapi perempuan dewasa. Kenapa aku selalu memperlakukannya sebagai anak-anak yang harus selalu dilindungi? Ayo Mas, duduk. Tumben banget nih mau nginep sini, ada apa? Iya nih tadi disuruh ibu. Biasalah ibu sakit hati dengan perkataan bapak yang membandingin aku dengan cewek di dalam koran. Terus ya begitulah, jadi ibu nyuruh aku nginep di sini biar bapak tahu rasa sih. Ibunya yang sakit hati kok kamu yang disuruh ngambek? Ibu emang gitu, dia tuh nggak bisa ngungkapin perasaannya secara langsung. Ibu tuh sayang ke aku, tapi dia tuh nggak mau ngebandingin aku dengan cewek manapun gitu. Oh, lucu banget. Iya gitulah ibu. Aku tak bisa lagi mengendalikan perasaan. Diam-diam aku pergi menjemput. Tapi di jalan, aku baru sadar. Sebenarnya aku belum tahu Ami menginap di rumah temannya yang mana. Terpaksa aku kembali. Celakanya istriku sudah tidur. Nampaknya begitu pulas sehingga aku tidak sampai hati membangunkan. Lagi pula buat apa membangunkan macan tidur? Akhirnya aku terpaksa menebak-nebak, lalu memutuskan pergi ke rumah Rani. Dugaanku tepat, Ami sedang belajar dengan Rani. Ia kaget melihat bapaknya datang. Ngapain Bapak kemari? Mau jemput kamu. Aku masih belajar. Tapi ibu lagi sakit sekarang. Apa? Sakit apa? Apa sudah dibawa ke puskesmas? Ami terkejut, matanya langsung berkaca-kaca seperti mau menangis. Ami buru-buru mengemasi buku-buku dan menyambar tas gendongnya. Aku jadi iri. Aku yakin mata itu tak akan mengucurkan air kalau yang sakit itu bapaknya. Tapi sudahlah, Kenapa biar Bapak saja minta itu memang nasib seorang bapak. Kenapa? Dan aku tidak pernah menyesal jadi seorang Bapak ini bapak. orangnya sudah kuno. Mungkin perkataan bapak itu menyinggung ibu. Seharusnya kamu itu jangan tertawa atau bertawa. Bukan gitu pak, tapi bapak itu salah alamat. Salah alamat bagaimana? Bapak yang mengira aku yang tersinggung gitu. Iya kan bapak itu tidak menyinggung perasaanmu karena perkataan bapak. Sama sekali tidak, yang tersinggung itu ibu bukan aku. Jadi ibu kamu. Iya bapak. Ya sudah, kamu kembali lagi ke rumah Rani sekarang belajar biar bapak yang pulang. Tapi ibu gimana? Ibu tidak apa-apa, kan bapakmu ini yang sakit. Ayo Ami, kita kembali ke rumah Rani. Tidak usah, Loh, kamu kan harus belajar biar dapat nilai yang bagus. aku udah ujian nih kemarin pak. Terus kenapa kamu ke rumah Rani? Tadi sebelum bapak datang ke sini tuh ibu nelpon kalau dijemput bapak itu jangan mau. Oh gitu. Iya. Itu ibu sudah menunggu di depan rumah. Seharusnya itu bapak bersyukur punya istri seperti ibu yang rela nungguin bapak. Iya Ami. Ya sudah, cepet bawa ibu masuk ke dalam, takut masuk angin. Ya sudah, bapak pulang dulu, mau minta maaf sama ibu. Ya sudah, aku mau kembali ke rumah Rani soalnya aku mau nginep semalam lagi. Aku terkejut. Hati-hati. Perasaanku kacau. Aku malu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Rasanya tak ada yang sudah kupelajari dalam kehidupan yang sudah ubanan ini.
Aku kira aku sudah tahu banyak. Tapi jangankan perasaan istriku, perasaan anakku juga aku tak tahu. Aku murid yang tak pernah naik kelas. Kenapa begitu banyak rahasia yang luput ku tahu? Tetapi justru karena tak pernah benar-benar tahu itulah aku jadi terus ingin tahu dan mengejarnya. Goblok banget kalau selama ini aku merasa sendirian. Itu, di situ bukan hanya rumahku, tapi istriku menunggu. Bagaimana aku tidak akan mencintainya?